bikinkan video khusus nih untuk kalangan sendiri. Nanti kalau ada yang kurang jelas ditanyakan di grup masing-masing. Untuk pemasangan atau instalasi aplikasi clone, nah ya nantinya kita pakai buat menjalankan EH di HP. Karena kalau di komputer atau laptop ini sudah jelas, ini sudah enak, kemarin sudah kita bikinkan juga, sudah praktek juga sudah. Nah kalau misalkan pakai HP gimana? Nah itu kelebihannya pakai HP itu, kalau kita pakai sinyal sendiri operator seluler, otomatis kita bisa ganti-ganti ID-nya, karena kita tahu dari web EH-nya sendiri itu cuma membolehkan tiap satu IP, satu perangkat itu menggunakan satu ID. Jadi kalau misalkan nanti wifi-nya itu rame-rame, di-share rame-rame, yang bisa nyambung itu cuma satu. Kecuali kalau mau ngerubah wifi-nya, tapi kan ya susah. Apalagi kalau pakai wifi dari IndiHome atau First Media misalkan, atau dari yang lain-lain. Nah solusinya kita gunakan sinyal internet providernya seluler. Caranya gimana? Ya jelas kita harus punya 4 aplikasi di atas ini ya. App Cloner, Flow. Kenapa pilih Flow? Karena kemarin pakai Kiwi itu agak rumit sekarang. Kalau yang kemarin pakai Kiwi jalan bagus. Nah, kita ganti ke Flow browser. Linknya nanti ada di grup ya, sudah di grup semua, nanti panduannya ada di sana. Kita share, kemudian barcode scan sama membaca kopian, membaca kayak apa nih di screenshot, dia sudah nanti bisa membaca. Jadi ada macam-macam aplikasi, nanti pilih yang bisa membaca scanner langsung dengan kamera, dengan scanner yang di screenshot. Jadi nanti kita pilihnya yang itu, karena ada beberapa aplikasi yang rumit penggunanya, ini tak pilihkan yang enak lah. Nanti linknya juga sudah ada, tinggal download. Kemudian yang satu lagi adalah Authenticator. Ini untuk mengkodekan barcode-nya tadi menjadi angka yang untuk dimasukkan ke Engage Hit. Jadi itu yang harus diinstal dulu. Nanti kalau app cloner kan udah dapat ya, kemarin kita share 2, satunya yang app cloner plus sama kayak app cloner yang satunya ini, semua premium itu. Jadi bisa dipakai untuk menggandakan akun-akun, dan kelebihannya aplikasi ini itu cloningnya itu, clone-nya nanti itu tidak cuma mengklon seperti yang aslinya, tetapi mengklon sekaligus bisa merubah IP, bisa merubah ID, nomor hardware, email, seperti itu. Nanti ada di menunya. Nanti pokoknya kalau misalkan ada yang mau ditanyakan langsung aja di grup aja. Ini langsung instalasinya ya. Instalasinya kita buka app clonernya karena kita mau mengklon Flow ini tadi. Yang Flow saya ini yang pertama Flow sudah saya pakai, kemudian Flow 1 yang di bawah ini di atasnya call ini sudah saya pakai juga. Jadi 2 Flow ini sudah ada. Kita akan bikin 1 Flow lagi atau beberapa, nanti yang lain ikut aja seperti itu gitu. Kita buka app cloner yang kiri atas ini, buka app cloner. Nah di sini kita pilih Flow browser. Nah ini Flow browser, kita klik aja. Kemudian kalau sudah kita klik ke clone numbernya. Ini kita individual ya, pilih yang individual karena ada 2 replace original aplikasi untuk sama persis seperti clone aplikasi yang umumnya. Karena ini yang beda individual clone, karena akan kita setting sesuai keinginan kita. Ini bisa ditambahkan sampai 10. Nanti terserah mau di berapa, tapi kalau saya satu-satu dulu. Kita individual clone setting dulu, kita klik oke. Kemudian namanya, karena Flow 1 sudah saya pakai, saya mau kasih nama Flow 2. Kemudian kita oke juga.
kemudian change color. Nah, change color ini kalau di sini di aplikasi ini khusus untuk flow, dia nggak ngefek ya, dia nggak ngefek. Coba aja kita mentokin di 180. Oke, kita oke. Kemudian turun ke bawah, ini yang paling penting, privacy option. Privacy option ini ada banyak, tapi yang saya rekomendasikan 5 ini aja, 5 poin ini jangan ubah. Dari change Android ID biar ID-nya nanti berubah, kemudian email, kemudian hide SIM, kemudian change WiFi MAC address sama Bluetooth-nya. Ini jenengan strip. Ini sebenarnya ada pilihannya. Nah, ini dibikin random semua, random. Oke. Ini coba email random. Oke, kemudian ini SIM. Ini kita aktifkan, kemudian change WiFi ini juga kita random aja, kemudian ID VPN-info juga kita oke, random oke. Klik oke, kemudian Bluetooth-nya juga oke. Sudah. Kalau sudah, kita kembali ke menu sebelumnya. Back. Nah, sekalian ini yang perlu kita ganti lagi adalah cloning option yang paling bawah. Di sini ada pengaturan Google Play Service work around ya, sama hide Google Play Service. Ini kita aktifkan semua, karena jangan sampai nanti kita dibaca oleh web engage tadi sebagai akun yang sebelumnya. Fungsinya itu, makanya ini kita aktifkan semua, untuk Google Play Service work around-nya sama hide Google Play Service ini biar tidak didetek akun Google sebelumnya. Sudah, yang saya rekomendasikan itu aja. Ini ada banyak macamnya sebenarnya, yang kalau misalkan mau dirubah-rubah sendiri monggo terserah. Tapi yang saya rekomendasikan cuma ini aja biar mudah diingat-ingat, dan ini yang paling penting. Sudah, kita back. Setelah back, kita jadi sudah kita clone number 1. Kita cek semua namanya flow 2, flow 2 sudah. Kalau sudah semua, kita tinggal klik checklist ini, terus kita tunggu prosesnya. Nah, ini tunggu sampai 100% sampai selesai. Nah, ini kelebihan dari aplikasi ini adalah ketika sudah selesai diproses, ini akan ada jendela baru tampilan untuk cancel atau install aplikasi. Kita pilih install aplikasi. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik install aja. Tunggu sampai nanti terinstall. Jadi tidak cuman mengklon ya. Kalau aplikasi cloner yang lain kan cuman klon sama seperti yang diklon. Artinya nggak ada perubahan sama sekali dari semuanya. Ikut defaultnya yang diklon gitu. Kita tunggu dulu. Nah, selesai. Di sini paling bawah ada successfully installed flow 2. Kita launch aja gitu. Launching. Kita klik aja, muncul di web berandanya. Nah, ini adalah tampilan HP. Oh, tampilannya sudah tampilannya sudah tampilan desktop ini, karena ternyata dia sudah mengklon kita. Jadi tadi kan kita sudah bikin flow 1 nih, ini flow 2. Ternyata sudah ada ininya. Tuh kan sudah masuk engage-nya juga sudah di sini. Tapi nggak apa-apa, nanti akan kita ulang lagi bagaimana langkah-langkahnya. Kalau ini kan tampilannya sudah tampilan desktop ya, karena kita harus pakai tampilan desktop untuk aplikasi engage-nya. Kalau tampilan HP dia nggak mau mendetek seperti itu. Nah, langkah pertama ketika si flow ini sudah siap, kita harus masuk menggunakan link undangan engage yang kita share. Kita ke WA, ini mau mengcopy
Engage Hit-nya. Nah, di sini kita akan mendaftar Engage Hit. Nah, ini halaman sign up ya. Kita klik sign up. Sebentar biar selesai dulu prosesnya. Kita klik sign up. Nanti akan diminta email. Nah, ini kita diminta untuk memasukkan email. Kita gunakan email baru. Usahakan emailnya itu sudah ada channelnya atau pernah dipakai untuk mengomentari videonya orang, seperti itu. Biar terus usahakan juga sudah terverifikasi. Kalau belum ya nanti akan diminta untuk verifikasi. Ini kita akan gunakan email baru. Kita akan gunakan email baru. Cari jalan syukur. Oke, kemudian kita next. Kita akan isikan passwordnya dulu. Next. Nah, perhatikan di sini. Kita perbesar dulu. You are not allowed multiple account dalam 24 jam. Nah, ini kita silang aja. Kemudian solusinya gimana? Solusinya kita on off kan mode pesawat. Kita on off kan mode pesawat. Sudah, kita on, kita off kan lagi. Kemudian jangan sampai wifi-nya nyala ya, karena kalau wifi-nya nyala yang terdetek nanti wifi. Sudah, kemudian kita back lagi, login with Google. Kita cek apakah sudah bisa atau belum. Ini untuk mendaftar, jadi harus, nah sudah bisa sekarang. Ini kenapa kok tadi nggak bisa, karena saya sudah pakai di flow, kemudian di flow 1, ini flow 2, jadi gantian terus. Nanti kita bisa bikin 5 atau 6 clone seperti ini untuk jalan terus, karena kan setiap 4 jam itu cuman boleh 1 kali kesempatan untuk memutar 10 video. Ini juga bagusnya itu untuk bisa untuk apa namanya, mengurangi deteksi spam ya, biar nggak kemudian ngedur on terus kemudian komen terus atau subscribe terus, kan jadi nggak lucu. Itu akan dideteksi spam. Nah, ini biar nggak dideteksi spam sama webnya Engage Hit ini dikasih jeda 4 jam 240 menit. Nah, fungsinya juga untuk itu juga, seperti itu. Kita akan coba cari kalau seperti ini. Kita kita nyari tahu kita dapat berapa untuk bonusnya tadi, apakah sudah masuk atau belum. Kita bisa cek di kredit. Di sini ada menu kredit. Menu kredit di sini kita cek, klik aja kredit. Nah, di sini udah masuk ya. Ini point balance kita itu 1000. Kemudian bagaimana cara kita untuk mencari poin lagi biar poin kita lebih banyak? Ini kan poin kita balance 1000, poin balance nya 1000. Bagaimana biar poin kita nambah terus? Karena untuk kampanye menambahkan subscriber dan jam tayang di akun yang kita tuju itu kita membutuhkan banyak poin gitu. Poinnya di sini fungsinya begini. Jadi ketika nanti kita pengen jam tayang kita itu misalkan nambah 1000 jam, maka kita juga harus membelanjakan 1000 jam itu dikonversi dengan poin. Artinya ketika satu menitnya itu misalkan kita membutuhkan 100 poin, maka ketika 1000 jam berarti tinggal dikalikan 100.000.
100.000 poin itu akan dikonversi menjadi 100.000 jam seperti itu. Nah, caranya gimana kita menjalankan Engage Hit ini di HP? Ini kan kita sudah jelas masuk, kita tadi daftar baru, email baru, Google-nya baru, ini bukan akun Google untuk channel kita yang asli, tetapi cadangan atau tumbal. Nah, dengan seperti itu kita bisa bikin beberapa Gmail tumbal ini untuk mengumpulkan poin-poin yang nantinya akan kita arahkan subscribernya itu ke satu email channel kita yang utama, begitu. Dan jangan salah, ini juga banyak webnya artis-artis juga menggunakan ini untuk kemudian memacu jam tayang mereka, kemudian menambah subscriber mereka, karena ini di Google-nya sendiri, Google Analytics-nya nanti di algoritma Google itu dari penelusuran Google sendiri, jadi bukan dari eksternal yang kita nggak tahu orangnya seperti itu. Ini memang orangnya itu ada gitu, cuman arahnya kan nanti akan semua akan diatur oleh webnya si Engage Hit ini sendiri. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan kemudian siapa sih, bukan seperti tekniknya WhatsApp-nya ketika kita subscribe videonya orang, kemudian orang itu subscribe kita. Kalau seperti itu nanti kita jadi nggak ada yang subscribe, karena kan belum tentu orang yang subscribe, misalkan orangnya itu hobinya masak misalkan, ternyata yang subscribe hobinya goes kan gitu. Wah, di berandanya orang yang masak tadi kok cuman gambar-gambar goes kemana-mana, kemudian sepeda seperti itu, ya nggak sesuai. Akhirnya kan daripada ngeliat yang malas kayak gitu, unsubscribe gitu. Itu baru dari dua hobi yang tidak sejenis, tidak sama seperti itu. Beda ketika sama-sama goeser kemudian saling subscribe, sama-sama fisherman misalkan, sama-sama pemancing kemudian saling subscribe. Nah, itu juga mereka akan saling nonton gitu, akan nambah jam tayang. Tetapi kalau beda passionnya, beda hobinya, beda keinginannya, beda dia sembarang, beda semuanya nggih susah. Artinya memang tidak sama karena beda. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Kita harus pasang Engage Hit untuk ekstensinya. Di mana? Kita bisa klik 3 pojok kanan atas ini. Nah, di sini ada menu ekstensi. Ekstensi ini diklik aja. Nah, kemudian kalau yang baru, perhatikan di kanan atas ini ada developer mode. Ini kalau misalkan belum aktifkan, kita aktifkan dulu, geser ke kanan. Kemudian di sini ini anggaplah kita remove aja untuk Engage Hit-nya nggih. Kita remove aja dulu. Engage Hit ini belum ada, Engage Hit-nya itu belum ada. Kemudian kita load di sini, kita klik di bawahnya ekstensi ini ada menu load. Kita load dulu di sini. Kemudian kita cari nyimpennya yang kemarin sudah kita share itu, kemarin kita nyimpennya di mana. Kalau sudah ketemu, nanti tinggal kita klik aja. Di sini ada ya, sudah kita update 159 zip. Sudah. Nah, dia sudah masuk di sini nih. Otomatis dia sudah ada di ekstensi. Cara ngeceknya gimana? Kita kemudian cek titik 3 itu lagi yang di pojok kanan atas. Di paling bawah dia akan muncul Engage Hit di bawah ini. Nah, ini berarti tandanya dia sudah muncul di situ. Nah, ini belum selesai. Kemudian kita klik setting. Di setting ini kita yang tidak kalah penting adalah bahwa si Engage Hit ini dia hanya jalan di desktop nih, tampilan desktop. Maka di tampilan desktop ini di accessibility-nya kita klik dulu. Di sini harus diklik untuk tampilan desktopnya. Mana? Ini nomor 2 dari bawah. Desktop mode by default itu dengan checklist.
Nih, ini kita checklist sudah. Nah, ini baru nanti semua tampilan yang menggunakan Flow ini modelnya akan dibuat seperti desktop. Seperti itu. Kita kemudian balik. Kalau sudah. Nah, sudah. Kemudian satu lagi untuk biar tampilan desktop ini akan selalu nampil sebagai desktop, kita harus nyari yang namanya Chrome Web Store Chrome. Ini kita mau nyari user agent yang paling atas saja. Ini klik Chrome Web Store. Kemudian di sini perhatikan, kita berbesar dulu. Di sini kita ketikkan random user agent. Kita klik, kita geser ke sini. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita klik aja random user agentnya. Nah, tadi kan kalau misalkan belum di add ke Chrome, dia kan ada menu tampilan add to Chrome. Maka kita klik add to Chrome. Nah, oke. Nah, sudah. Kemudian kita klik lagi untuk cek random user agent. Random user agent ini kita set juga menunya di sini, open setting. Kita klik open setting. Nah, jangan lupa untuk di sini perhatikan, karena kita menggunakan user agent, maka kita tuh pengen nanti tampilan HP kita itu seperti apa gitu. Bukan didetek seperti HP, automatically change ya, di user agent. Nah, ini kita klik aja nomor 2 dari atas, biar kita tidak didetek automatically sebagai HP. Kita terus scroll ke bawah. Di sini itu ada beberapa 6 pilihan ya. Semua yang kanan ini kita matikan aja. Kemudian kita sisain Chrome on Windows. Jadi semuanya selain Chrome on Windows kita disable. Sudah. Kemudian kalau sudah selesai semua, berarti sudah selesai. Kita sudah bisa menggunakan Engage Hit tadi. Caranya gimana? Tinggal kita balik lagi aja. Kita tutup, kemudian kita balik. Selesai. Ini sudah. Tadi Flow 2 ya. Ini Flow 2 nya sudah ada. Kemudian kita kembali ke menu sebelumnya. Kita kembali ke menu awal. Boom aja. Nah, ini kita cek dulu. Untuk Engage Hit-nya sudah terpasang, random user agent-nya sudah terpasang. Kalau sudah seperti ini, maka tinggal kita klik Engage Hit-nya untuk kita suruh mencari poin. Kita cari poin dari sini, kita klik. Nah, di sini if you want continue using, ini akan dicek dulu. Klik ceknya, kemudian akan dicek dulu sama pihak Engage Hit-nya. Kemudian ini klik aja. Nah, ini get instruksi, ini kita tutup aja karena kita nggak perlu itu. Kliknya sekali lagi aja. Kemudian nah, ini bisa kita gunakan nomor yang lain. Nomor kita mana, nomor kita bisa kita pakai. Nah, sekarang kita bisa gunakan nomor Indonesia boleh, nomor manapun yang aktif jangan pakai boleh. Kita coba 253 666 9888.
pakai nomor Indonesia aja, kita pakai nomor Indonesia saja, kita pakai nomor Indonesia. Sebentar, nih dapat Indonesia 0813 2515 9969. Kita get kode, kemudian kita tunggu kode verifikasi dari Engage Hit, nanti akan di SMS ke sini. Nah, ini 854 404241. Saya enter verifikasi, udah phone number verified. Kemudian kita back lagi untuk ke Engage Hit lagi, klik, dia akan muncul start checking. Oke, kita start checking lagi. Phone is verified, betul, successfully. Oke, kemudian kita klik OK nya, kemudian kita gunakan Engage Hit nya lagi untuk masuk. Nah, di sini teman-teman, di sini ya, ini yang sering bingung itu di sini. Ini kan kita suruh masuk dengan barcode nih, ketika nanti autentikator Google-nya itu menggunakan barcode ini, kita fungsinya dari QR barcode tadi yang membaca dan men-scan itu di sini. Kita biar nggak menggunakan HP lain gitu, masa mau pinjam HP-nya temannya, pinjam buat kemudian menyekan gitu, enggak juga kan, dan itu cepat prosesnya. Kalau ini enggak. Bagaimana caranya? Ketika kita sudah install 4 aplikasi di awal tadi, fungsi dari QR barcode scanner tadi ini kan please enter kode. Kalau please enter kode kita klik aja, karena kan kita belum punya kode. Nah, di sini kita punya barcode seperti ini. Ini kita sesuaikan aja, kemudian kita screenshot aja, nggak usah bingung-bingung, screenshot. Udah screenshot, kita kembali ke halaman awal tadi, untuk QR barcode-nya, kemudian kita open. Belum, ini kok masih belum keluar, sebentar ya. Kalau sudah menunya seperti ini, kita ke galeri langsung, kemudian kita tinggal scan tadi yang kita crop tadi, kita bisa pasin dulu, kemudian kita scan. Nah, kemudian langsung klik open browser. Ini akan diarahkan ke Engage Hit nya lagi untuk menggunakan autentikatornya otomatis. Jadi ketika kita sudah menginstal autentikator, itu kita akan langsung diarahkan ke sana gitu. Kecuali kalau kita belum menginstal autentikator, kita nggak akan diarahkan kemana-mana. Tinggal kita klik OK saja. Ini kan ada akun already exist, jadi sudah ada tadi. Kita replace saja, biar ada dapat kode baru. Replace saja. Nah, ini tinggal kita copy aja. Sudah di copy, kita balik ke webnya tadi, bukan ke sini, ke webnya tadi, ke sini. Nah, di sini kita klik tab di sini kan, sebelumnya kan tadi sudah yang minta verifikasi tadi, tinggal kita pastekan aja di sini, paste, tinggal kita oke. Jadi tinggal verifikasi captanya. Captanya ini kita I am not robot, kita klik, kemudian akan diarahkan ke jendela verifikasi mountain or yes. Nah, akhirnya ini harusnya udah masuk. Sebentar, kita ke Engage Hit.
muncul juga. Koneksinya memang agak berat ini. Nah kalau sudah seperti ini sudah selesai teman-teman, ini nanti akan dia jalan sendiri untuk nyari poin. Tadi kan kita dapat welcome bonusnya itu 1k ya, 1000. Nah ini hot on streaming for video, ini akan otomatis nanti akan di hot sendiri sama engage sheetnya, dia akan di remote sendiri. Kalau yang pertama biasanya kita harus mengklik kanan kiri, tetap kita bukan robot, kita harus klik dulu, nanti akan muncul hitungannya di bawah sini. Ini video durasi berapa menit, kita lihat. Nah ini untuk menonton 1 menit 29 detik. Kita bisa tonton sampai selesai dan kita rapaziada, eu vou estar mostrando isso pra vocês, então fique no vídeo até o final. O vídeo não vai ser muito longo e é isso aí, né, mano? Vamos parar de enrolação aqui e mostrar tudo pra vocês. Bom, aqui já no spawn, rapaziada, como vocês podem ver, tem aqui algumas informações, né? Então tem ali, ó, farm, batalha, se divirta, use o barra warp, tá? Então dando barra warp aqui, tem algumas coisinhas, tá, mano? Tem aqui os terrenos, tem o spawn, tem as arenas e tem a loja God, beleza? Tem as informações e tudo mais. É importante ficar ciente sobre as regras, use barra regras. Então dando barra regras, você vê que as regras do servidor, ó, é banimento permanente, que você clica pra ver o que tem aqui, né, ó, bastante coisa aqui, eu recomendo vocês estarem lendo aí, beleza? Tem banimento temporário aqui também e tudo mais. Mano, vocês entrem aqui e lê, tá? Porque é bem importante pra vocês depois não virem aí falar que tá sendo banido sem motivo, tá ali as regras, tá? Tem aqui, ó, minério e ganha dinheiro no barra mina, então tá aqui o barra mina, então tem aqui algumas informações aqui também, os booster, top e minas, beleza? Então bora clicar aqui pra eu minerar, tá? Vou mostrar aqui pra vocês a minazinha e tudo mais, ó, vamos minerar aqui, lembrando que clicando com o botão direito na picareta você consegue tá upando ela, beleza? Ó, tem bastante coisa aqui pra upar, eficiência, fortuna, velocidade e muitas outras coisas, beleza? E galera, minerando você vai upar essa picareta também, tá? Porque você vai pegar blocos e com esses blocos você upa a picareta, tá? Então vocês podem ver ali no canto direito ali. Nah kalau udah selesai seperti ini, nanti dia akan diarahkan untuk video berikutnya, dan itu semuanya otomatis. Semuanya otomatis. Nah catatan di sini ketika kita nontonnya itu di bawah 2 menit itu memang ditambahkan nanti subscriber untuk channel kita itu ditambahkan, tetapi sama YouTube tuh kan ada tulisan juga di kiri bawah ini add to like, terus langsung di subscribe sama like sama engage videonya, tetapi seperti ini nggak akan dinilai oleh YouTube. Jadi mungkin dalam waktu 2-3 hari akan dihapus lagi, percuma toh. Jadi memang hemat penggunaan poin untuk engage sheet-nya itu akan hemat sekali, tetapi resikonya gitu, tidak dinilai sama YouTube, cuman terbuang sia-sia. Maka kalau saran saya ini nanti kalau misalkan pas waktu dalam pengaturan settingan untuk setelah ini kita dapat poin banyak, kita menggunakan untuk kampanye untuk mendapatkan subscribe dan jam tayang, itu kita jangan pelit-pelit, atur aja pokoknya minimal itu 2 menit lah, 2 menit setengah atau 3 menit itu aman. Do you want to grow your YouTube channel? Do you want to earn more views, more subscribers, more watch time? And of course, yang agak panjang, otomatis poin di engage sheet-nya itu nanti kita juga boros, akan banyak terbuang. Tetapi itulah fungsinya ketika kita punya clone atau akun lain yang nggak cuma satu, banyak gitu. Nanti bisa kita linkkan ke satu akun utama, itu fungsinya akun-akun tadi. Jadi sebenarnya dari 1k subscriber itu kalau misalkan poin kita sudah banyak, nggak nyampe sehari, mungkin setengah hari juga bisa, dengan catatan poin kita sudah banyak. Terus ada bagian mawarnya,
Kenapa kompor ini disebut mawar? Karena ada bagian ininya. Fungsinya ini untuk menghalangi Kalau untuk jam tangan angin kita ketika gunakan kalian VPS nih. menyalakan Jadi kompor. nanti Jadi setelah api yang ada di dalam kompor itu syarat stabil, untuk monetisasi 4K di sini ada subscribe, 4K jam tangan dan 1K subscriber gasnya nanti. terpenuhi, Dan ini maka ada gaji untuk, pertama itu mengatur besar atau kecilnya nanti gas bisa kita ambil Lalu bagaimana 1.300.000. untuk memasang gas Memang kecil, portable ke tetapi kompornya ini? seperti plan kita Kalau di dilihat awal, di sini ada jangan diambil dua cantolan ya Kenapa? teman-teman. Dua cantolan, yang Investasikan satu untuk alat-alat tempat seperti masuk kita lubang terinspirasi ini, dan oleh yang satunya untuk kisahnya menahan Jack Ma, kisahnya bagian William yang lainnya. Tanuwijaya, Caranya cukup Jack Ma sederhana, dengan kalian Alibabanya, tinggal raksasa ekonomi Cina, kemudian William Tanuwijaya nanti juga menginspirasi. Kenapa bisa begitu? Mereka dari awal membuat marketplace, membuat startup segede itu dari awal itu tidak diambil sama William sahamnya pas waktu podcast nih. Oke, maaf sebelumnya karena ada kendala. Saya mulai ya untuk kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokopedia sampai sekarang baru sekali saya kan udah pas sampai sekarang karena nggak enak. Selamat pagi semuanya. Untuk kali ini kita akan bahas lanjutan dari materi satu kemarin, yaitu mengenai pertaksamaan dan mutlak. Terus nanti kalau ada yang bertanyakan langsung tanyakan aja dari ya. Tahun berapa sampai sekarang tahun berapa, 13 tahun baru diambil sekali. Sekarang dulu nilainya cuma kecil, sekarang sudah nilainya sudah startup ya. Jadi kalau kita ada sebuah ini bilangan yang menyatakan seperempat kurang dari setengah. Nah ini merupakan pertaksamaan. Jadi ini disebut pertaksamaan karena kan kalau sama itu kan tandanya jadi sama dengan. Kita stop dulu nih kalau karena ini pertaksamaan maka tandanya itu bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan dan seterusnya. Nah ini kita stop aja dulu. Kita back kembali ke home aja biar dia nggak gerak. Kemudian kita akan kembalinya ke engage sheet yang di sini. Welcome di sini kita pergi ke kredit lagi. Tadi kita tahu bahwa kita cuma dapat welcome bonusnya 1K. Nah sekarang sudah 1K 600 karena kita sudah nonton beberapa video. Kita dapat 600 videonya karena cuma pendek-pendek ya. Dan nanti kalau misalnya ketemu video yang panjang dan koneksinya bagus, monggo ditonton. Ini kita bisa nonton 10 video sebenarnya. Nanti ada yang durasinya 4 menit, 5 menit, 8 menit, ada yang 1 menit, ada yang tadi cuman berapa detik, 46 detik. Ya jangan sampai dipakai. Kalau ketemu yang 40 berapa detik itu mendingan nggak usah diambil, itu poinnya kecil seperti itu. Nah ini untuk contohnya nih. Jadi ini nanti monggo tinggal bikin aja nanti. Flow-nya itu diklon yang banyak. Oh iya, waktu mengklon flow-nya tadi sebentar ada yang perlu dikoreksi. Ada yang perlu dikoreksi. Catatan untuk mengklon flow browser tadi ya. Ini flow browsernya tampilannya seperti ini. Kita tutup dulu. Nah, saat kita mau mengklon flow browsernya tadi, ini kita kan tadi di sini ada clone number ya. Kalau kita mau bikin 5 misalkan, 5 ini akan kita beda-bedakan alamat Gmailnya. Bisa aja kita bikin aja langsung 5 gitu. Ini untuk koreksi nih. Tadi kan kita di awal cuma klik 1 aja. Itu kalau cuma mau bikin 1. Karena kita mau bikin 5, kita gunakan 5 clone. Nah nanti masing-masing clone ini akan kita isi 5 login Gmail sendiri-sendiri, jadi biar nggak bingung. Itu maksudnya biar nanti tampilannya di layar HP itu juga ada 5, nggak cuma 1.
kemudian kita oke aja. Flow-nya itu kita kasih nama, tadi sudah kita kasih nama flow 1, ini kita kasih nama flow 2. Oke, untuk semuanya ini kan masih baru. Nah, kalau masih baru kita tinggal seperti tadi, yang kita checklist yang paling penting adalah di bagian change Android ID. Kita ke random, oke, kemudian email ganti juga random, oke, kemudian hide SIM, kemudian wifi change, oke, kita ke random, kemudian hide wifi info, kita oke, kemudian satu lagi Bluetooth, change Bluetoothnya kita random juga, kemudian kita oke. Udah, kemudian kita balik, kemudian turun paling bawah clone option. Di sini biar nggak didetek Google, maka kita Google-nya kita aktifkan semua untuk tidak mendeteksi dan menyembunyikan Google ID-nya. Udah selesai, kita balik. Kalau sudah selesai, kemudian ini clone dengan nama flow 2. Kita mau clone 5, baru ada 1. Kita kemudian kalau sudah semua kita klik oke, kita checklist, kita tunggu prosesnya sampai 100%. Setelah 100% kita install. Sekali lagi, app cloner ini bagusnya di sini, beda dengan app cloner yang lain. Kita install, setelah install kita flow 2 kita install. Nah, ini akan muncul flow 2. Tadi kan sudah ada flow 1. Ini akan menjadi flow 2 dan kita akan bikin juga untuk flow 3, flow 4 dan flow 5 nya. Biar kita punya akun Engage Hit beberapa yang bisa kita pakai buat menambang poinnya. Dan perlu kita ketahui bahwa Engage Hit ini selalu diupdate. Jadi ketika YouTube itu mengupdate algoritmanya, si Engage Hit ini juga mengupdate aplikasi mereka. Jadi selalu akan terus seperti itu. Tim mereka selalu berlomba-lomba seperti itu untuk membuat semuanya jadi nyaman gitu. Dan ini sah-sah saja, dan mereka selalu berkompetisi, selalu membuat nyaman para membernya, para penggunanya untuk semakin sukses ke depannya. Mereka selalu bersampingan seperti itu. Dan banyak juga channel-channel besar yang masih menggunakan ini karena ini memang benar-benar aman gitu. Kemudian kalau sudah, kita kembali aja ke tampilan awalnya tadi, kita back. Kita di sini mau ke flow 2. Kita flow ini flow berapa? Flow 2 kan? Flow 2. Kita ke at home. Flow 2. Nah, ini sudah ada flow 1, sekarang ada flow 2. Nah, ini kan kita mau bikin jadi channel clone-nya itu 5, baru ada 2. Kita kasih nama flow 3 misalkan. Kita oke. Settingannya masih sama seperti tadi. Kita langsung install lagi untuk yang flow 3, 4 dan 5 seperti itu. Jadi nanti tinggal diikuti aja seperti ini panduannya. Setelah jadi flow 1, 2, 3, 4, 5, silahkan didaftarkan untuk Engage Hit-nya seperti itu. %, kita tunggu sampai 100%. Nah, 100% kita install aplikasi, kemudian install. Ini akan muncul flow 3. Tunggu sampai selesai terinstall. Instalasinya selesai, baru kita bikin flow selanjutnya. Ini cara bikin clone flow-nya. Dan masing-masing flow tadi gunakan email masing-masing ya. Jadi jangan disamakan. Biar ini kan sudah kita atur untuk beda IP-nya, beda ID-nya, dan cara membedakannya cuman dengan
meng-on off-kan mode pesawat, bukan dengan menggunakan VPN. Kalau pakai VPN jelas ditolak sama Engaged. Jadi jangan menggunakan VPN, pasti ditolak. Ini kita lihat Flow 3 sudah muncul di sini. Kita add ke home, kita tarik ke sini aja, kita jadikan. Nah ini kalau mau bikin Flow 1, 2, 3 seperti ini berdiri sendiri-sendiri. Tadi sudah kita contohkan untuk cara mendaftar Engaged-nya. Kemudian ini di cara mengklonnya si Flow 1, 2, 3. Kemudian untuk cara mendapatkan poinnya. Nah untuk di bagian selanjutnya mungkin nanti kita akan bikinkan video untuk bagaimana cara kampanye untuk mendapatkan subscribe dan jam tayang. Nanti kita akan bikinkan video khusus. Nah ini sementara untuk membuat atau mendaftar di Engaged dulu dan cari poinnya nanti menyusul. Cari poin kalau sudah banyak baru nanti dipakai untuk kampanye mendapatkan 1K subscriber dan 4K jam tayang. Nanti akan kita bantu juga untuk jam tayangnya karena kan 4.000 itu kalau sendiri ya kewalahan lah, mau berapa bulan kan gitu. Tapi kita bisa menggunakan VPS nih, bukan VPN, VPS. Karena VPN kita nggak bisa juga. VPN mau diakali seperti apapun, kalau jaringannya masih menggunakan jaringan sinyal WiFi yang sama atau perangkatnya sama, walaupun itu pakai VPN nanti akan didetek. Kalau lolos dari Engaged-nya, nggak lolos di YouTube-nya, pasti nanti akan dihilangin lagi. Pasti akan menurun jam tayangnya atau subscribe-nya akan dihilangin lagi sama YouTube. Karena YouTube punya aplikasi-aplikasi algoritma yang bisa mendetek semua itu gitu. Beda kalau kita menggunakan VPS, karena VPS ini servernya kan memang di luar. Ini juga ketika VPS dan ditambah VPN, dan VPN-nya itu nanti di materi VPN dan VPS-nya nanti akan kita ulas bagaimana kok bisa nggak kedetek seperti itu. Itu nanti aja setelah dimonet nih. Insya Allah setelah dimonetisasi kan baru kita bikin konten-konten yang memang kita kalau bisa kan yang menarik, karena biar organik juga banyak orang yang nonton tanpa kita harus meminta mereka untuk nonton. Misalkan banyak video-video tutorial misalkan. Nah di video tutorial itu kan banyak yang menunggu-nunggu update-nya seperti itu, informasi-informasi terbaru, teknik-teknik baru, kemudian solusi-solusi dari masalah-masalah yang selama ini mereka hadapi itu apa aja, seperti itu. Nah kalau yang nanti sudah dimonet dengan 1K subscriber dan 4K jam tayang itu, mereka akan punya satu grup khusus, menunya khusus, komunitas itu khusus yang sudah dimonet. Kalau belum ya belum bisa. Jadi nanti kalau sudah dimonet kita punya grup khusus yang di situ nanti bisa ngobrol-ngobrolin apa aja yang sesuai dengan tema channel masing-masing gitu. Nah mungkin tambahnya itu aja. Nanti insya Allah kalau pas longgar saya bikinkan panduan untuk kampanyenya. Jadi setelah ini materi ini selesai, nanti bisa langsung dipakai, diterapkan untuk kampanye mencari subscribe sendiri. Kalau jam tayangnya sementara nanti biar saya urus dulu. Tetapi kalau subscribe-nya itu, subscribernya monggo dicarikan sendiri-sendiri dengan jalan tadi materi yang untuk menambah poin EH-nya dilakukan dulu sambil nabung poin EH. Nanti saya tak bikinkan panduan untuk kampanyenya. Jadi nanti mending sekarang dikumpulkan dulu. Nanti ketika sudah banyak tinggal aplikasi menambah subscribernya, dan untuk jam tayangnya biar lo yang urus dulu sementara. Dia mungkin gitu aja. Kalau banyak salah-salah kata, salah-salah pemilihan
kata yang membuat tersinggung dan gak jelas nggih dimaklumi wong ini dadakan sak kelingane juga sambil ngadepi HP. Nah ini sambil ngantuk-ngantuk. Pokoknya nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan aja. Ya mungkin gitu aja, tidak terlalu panjang nanti. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.